adalah Bapak Arianto SEMM. Mungkin saya berdiri Bapak. Langsung ke depan. Beliau sahabat mafia 15 tahun bergelut di bidang pariwisata. Ya, beliau sekarang adalah dosen di SBI. BSI. BSI, dosen BSI. Ini modal interaksi Nah, beliau adalah direktur utama dari PT Bamia Jogja Kembali atau Bamia Jogja, dan juga direktur dari restoran Sekarwangi dan Jamur Jawa dan Mongolami. Nah, beliau juga sebagai dosen di BSI. Ya. Oh, nah, itu beliau juga dosen di sana dan saat ini sedang akan menempuh S3 tahun lulus kemarin. S3 itu dosen Sawah kami. Ya, baik. Izin berdiri Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu, Di antara sekian ini, adik-adik atau anak-anak atau tadi makanya bestie ya? Ya, adik-adik semuanya. Setelah Anda nanti lulus, kira-kira mau kemana sih? Ada yang mau kuliah? Angkat tangan. Kuliah semua. Oke. Yang kedua, mau berwirausaha? Ya, berwirausaha. 1, 2, 3, cuma 3. Yang mau menikah? Patokannya bukan berwirausaha. Oke, mungkin kita kontras sedikit ya. Karena apa? Sekarang kita buktikan ya. Nanti bisa sambil slide, bisa salah nggak apa. Jadi kita buktikan. Bahasanya kalau saya tanya untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia atau tenaga Malaysia yang bekerja di Indonesia, kan untuk bisa berwirausaha juga dari karir. Nanti ada triknya. Kalau Anda memang kesulitan untuk berwirausaha sejak dari awal, silakan nanti Anda bisa memberikan atau bisa melihat dari slide yang saya berikan. Next. Nah, sekarang bagaimana sih caranya memulai usaha? Yaitu apakah Anda dengan cara di slide tadi? Nah, ini patokannya memang kenyataan. Bahasanya sesuai kalau sebelum tahun 2010 kita memang target hanya 7%. Tapi sekarang karena persaingan Asia, khususnya Asia Tenggara, apalagi Singapura itu sudah lebih dari 7%. Dulu 7%, sekarang dinaikkan menjadi 14% kalau kita dikatakan sebagai negara maju. Berapa jumlah penduduk kita? Kita sudah sampai 280 juta. Nah, ketika kita terus terang aja baru menyampai 3,4. Ada slide selanjutnya. Ini adalah buktinya, ya baru sekitar 3,4%. Berarti masih jauh kan? Masih harus kurang lebih sekitar berapa? Masih sekitar 10-11%. Ini target kita. Lah ketika SMU Muhammadiyah 3 dengan tagline entrepreneur usaha, ini harusnya Anda bisa mendukung. Jadi sekali lagi applause buat SMA Negeri 3. Ya, saya dukung. Bagus. Karena tujuan utama adalah yang pertama loh ya. Yang pertama, berarti apa? Anda harus bisa mewujudkan. Lanjut. Nah, ini gambarannya. Yang pertama, ini sebenarnya bisa berupa slide ya. Jadi, wirausaha ya, sekali lagi biasanya melalui warisan. Dalam kategorinya ada 3 kategori. Satu, biasanya yang generasi pertama adalah yang membangun, yang mendirikan. Generasi yang kedua itu biasanya yang mengembangkan. Parahnya generasi ketiga biasanya yang menghabiskan. Nah, jadi kalau kita punya usaha, yuk ya kami juga berusaha bagaimana biar nanti bisa untuk warisan kita. Ya, kalau usaha oke, kalau jabatan kalau bisa jangan.
Selanjutnya adalah, nah kalau misalkan kita bisa menikah dengan orang kaya, ya otomatis kita harus ada sesuatu yang bisa ditonjolkan. Mendapatkan modal, mencari modal, tetapi dengan cara bekerja. Next. Nah, modal usaha ini diantaranya, kalau kami dulu adalah harus ada dana, kedua ada tempat, dan yang terakhir adalah ada manajemen. Nah, nanti nek jalan, ya bisa rebutan. Kalau tidak jalan, biasanya saling menyalahkan. Silakan berbagi. Karena kami dulu juga sama, kami punya resep bakpia, kami punya manajemen, kami punya pangsa pasar, kami bisa memanajemen personalia, sehingga manajemen full kami. Tetapi sekali lagi, ketika tidak mau berbagi transparan, usaha apapun, termasuk tidak mau berbagi hasil usaha apapun, itu juga pasti bubar. Apakah pernah bubar? Sering. Saksinya Cik Guru. Bagaimana Pak Pia? Apakah kami lancar sekali job jadi? Tidak juga. Karena mulainya Pak Pia, saya mulai katalah waktu itu dengan nama Pak Pia Tugu. Tidak ada transparansi, tidak ada bagi hasil, gantilah Pak Pia Tugu Jis. Sama aja, Sumadigdo kalau Anda pernah dengar. Dan yang terakhir menjadi Pak Pia Jokem, Jogja kembali. Kenapa Jokem? Harapannya kita pengen kembali seperti apa yang kita harapkan bareng-bareng. Lanjut. Nah, ini juga di antara 4 sekian ini, kira-kira yang paling susah yang mana? Produk, modal, tempat, promosi. Tadi dicontohkan oleh yang mentor pertama, bagaimana sekarang AI, bagaimana mungkin ChatGPT dan sebagainya, itu Mbah Google itu sudah bisa menjawab ini semua. Anda mau produk apapun, contoh lagi slide-nya. Nah, kalau Anda melihat ini kira-kira apa yang Anda pikirkan? Kalau Anda sudah memiliki otak bisnis, kira-kira apa? Pernah melihat produk-produk seperti ini? Berbentuk plastik besar-besar, bal-balan seperti itu? Snack-snack, kira-kira diapain? Repacking. Siapa tadi beli repacking? Very good. Di repacking. Berarti apa? Anda nggak usah repot-repot. Yang namanya mengemas, yang namanya membuat maksudnya. Karena apa? Ini semuanya pasti sudah teruji di pasaran. Jadi intinya adalah ketika kita tidak bisa sendiri, ya kita mau bermitra atau berkolaborasi. Usaha apapun. Kalau kita melihat, kalau saya sebut merek misalkan Gojek, itu kurang besar dengan nama sekarang GoTo. Nah, bagaimana Shopee juga itu sudah perusahaan raksasa, bahkan lebih dari unicorn, apa istilahnya malah megacorn. Jadi jauh besar perusahaan sepatu Nike itu juga sudah kerjasama dengan McD misalnya seperti itu. Nah, inilah kalau kita masih undul-undul, kemudian kita merasa paling hebat, nggak bisa. Kalau dengan tidak adanya travel, kami juga tidak akan besar sampai sekarang. Lanjut, kita bisa menjual dengan berbagai aplikasi yang sudah disediakan, semua by online, tidak malu kita untuk berjualan. Ya, otomatis apa? Kita akan mendapatkan yang namanya untung. Simple, itu adalah bisnis. Ya, bisa kulaan atau beli, bisa jualan dan nyari untung. Kalau nggak nyari untung, ya udah kita mendirikan yang namanya foundation. Ya, karena kalau nggak mau nyari untung, jadi ini yang kita harapkan. Ya, lanjut. Nah, ini memang rata-rata, dan sekali lagi rata-rata kita hanya otak kiri yang kita lanjutkan. Yang penting sekolah, pulang, mungkin tidur, main. Ya, bagaimana kalau kita berpikir? Karena kami terus terang ketika kami dulu masih kuliah, ya pada saat saya pulang ke Jawa Timur dari Bojonegoro, itu biasanya apa? Saya bawa dulu ada dagadu. Nanti silakan, karena kami backgroundnya adalah dari background kapal pesiar, ya. Jadi sehingga apa yang kami ceritakan itu juga kami berikan kepada tertulis semuanya, ya. Jadi kami juga punya tagline, bagaimana kalau misalkan kita mau berwirausaha, ya makanya apa? Carilah modal dengan cara seperti itu juga bisa. Tagline kami adalah kerja keliling dunia, pulang jadi pengusaha. Itu yang kami terapkan. Oke, anak semuanya, slide terakhir ya. Nah, ini adalah aktivitas yang selama ini kami jalankan sampai sekarang. Untuk itu silakan nanti kalau ada waktu
selanjutnya bisa kami memberikan diskusi selanjutnya. Saya kira itu Cikgu, kalau diskusi selanjutnya bisa dijalankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kiel. Kasih Allah untuk dulu. Bertanya satu kalau berat setelah bicara oke bertanya apa adalah ini bertanya apa pertanyaannya Waalaikumsalam. konsistensi dalam berbilang dicatat di satu. Nah, untuk orangnya dua yang saya dari Bapak gimana sih cara kita melalui relasi atau kita ini dalam tahapan dunia internasional. Oke, terima kasih. Dan relasi maksudnya bagaimana dia Ya, tadi pertanyaan tentang komitmen ya. Komitmen itu seperti apa? Justru ini buku yang saya tulis ya, biografi, mengatakan memang usaha memang harus komitmen. Artinya apa? Kalau ada sebuah kegagalan itu hal yang biasa menurut kami ya. Jadi memang saya rasakan, misal ya, kalau tidak komitmen tidak akan mungkin jadi. Contoh tadi Mbak Pia kami sudah menjadi 4 kali nama. Ya, komitmen pokoknya oleh-oleh harus jadi. Yang kedua, saya ada lembaga diklat. Ya, yang terakhir ini namanya San Marino, kemudian menjadi Global Samudra Indonesia. Tadi memang komitmen. Yang berikutnya untuk yang namanya pest control, nemato profesional, lulus nemato dan seterusnya. Jadi kalau usaha apapun, ya, kalau kita nggak punya komitmen, kita lemes, kita putus asa. Ya, karena apa? Artinya komitmen. Kalau ada kegagalan, pasti akan tahu apa penyebabnya. Contoh misalkan. Kenapa Mbak Pia ganti nama? Ya karena memang tidak ada komitmen seperti ini. Ya, jadi walaupun saya sering ngisi seminar, kalau ada seminar saya pasti akan selalu ikut dengan catatan kalau ada waktu. Entah berbayar atau tidak kita ikuti. Karena apa? Ilmu kita ambil, ya ilmu kita ambil. Nah, kalau secara IT kita juga sekarang sangat gampang. Bagaimana cara mencari modal? Pasti akan keluar semuanya atau Anda ketik. Ya, bagaimana biar usaha kita diperhatikan? Sekarang ada AI. Ya, gampang sekali. Anda mau berkarya apapun, bahkan sekarang ini kalau inilah yang bisa membuat kita akan tahu segalanya. Ya, tahu resep yang ini, ya pasti akan menjawab. Jadi gitu ya. Jadi komitmen penting. Yang tanya tadi kalau sebagai kenang-kenangan dia berdua maju aja. baik yang bertanya untuk pilpres pertama di dunia saat ini. Monggo silakan maju ke depan. Maju ke depan. Maju panggung mau diberikan ke depan. Ya, silakan Anda berani tampil di depan ya. Jadi kalau saya gini, kalau zaman sampai sekarang pun kalau saya kuliah pasti pengennya selalu duduk di depan. Apa sekarang? Apa sih manfaatnya? Tidak akan mungkin kalau misalkan nanti, ayo dek masuk silakan ke sana. Tidak akan mungkin ya. Oh, para pejabat-pejabat itu duduk di belakang. Artinya apa? Kalau Anda sudah membiasakan dari awal duduk di depan seperti ini, seperti apa Ibu Guru. Bahkan kalau saya selalu di depan dan selalu yang paling center seperti itu. Yang dapat hanya 2. Baiklah semuanya, kita kasih waktu untuk Pak Arianto, Pak Guru, semangat berbulan kita.